Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan dengan judul infeksi cacing. Baik, yang pertama adalah tentang definisi infeksi cacing. Infeksi cacing atau helminth umumnya terjadi akibat paparan telur atau larva parasit yang masuk ke dalam tubuh melalui dua jalur. Yang pertama ada jalur oral dan atau penetrasi langsung ke dalam kulit. Etiologi utama berkaitan dengan faktor lingkungan, sanitasi, serta pola hidup yang memungkinkan perpindahan parasit dari reservoir ke manusia. Dalam banyak kasus, penularan berawal dari kontaminasi feses yang mengandung telur cacing yang kemudian mencemari tanah, air, makanan, atau permukaan benda sehingga lingkungan dengan sanitasi buruk dan kebiasaan higienis yang rendah dapat meningkatkan risiko dari paparan dan infeksi tersebut. Sebagian besar helminth ditularkan melalui mekanisme fekal oral, khususnya pada cacing gelang, cacing cambuk, cacing kremi. Telur cacing dapat bertahan di lingkungan dan masuk ke dalam tubuh saat individu mengkonsumsi makanan atau air yang tidak bersih. Pada kondisi tertentu, larva cacing tambang dapat menembus kulit secara langsung melalui kontak dengan tanah yang terkontaminasi. Sementara itu, infeksi cacing pita sering berasal dari konsumsi daging yang tidak dimasak sempurna dan mengandung kista dari parasit. Selanjutnya faktor risiko tambahan yaitu mencakup usia dari anak-anak, tempat tinggal di daerah tropis ataupun padat penduduk, kurangnya akses air bersih, serta perilaku seperti tidak mencuci tangan dengan bersih, berjalan tanpa alas kaki. Secara keseluruhan kombinasi antara paparan, lingkungan yang terkontaminasi, rendahnya praktek higienis atau kebersihan pada masyarakat, dan pola konsumsi yang tidak aman menjadi penyebab utama munculnya infeksi helminth pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis cacing. Nah, jenis cacing itu sendiri ada 4 jenis, yaitu ada cacing gelang, cacing cambuk, cacing tambang, dan cacing pita. Masuk ke yang pertama, cacing gelang. Cacing ini hidup di usus halus manusia dan merupakan salah satu faktor penyebab infeksi cacing yang sering terjadi. Penularannya terjadi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh telur cacing. Infeksi ini dapat menyebabkan sakit perut, mual, gangguan tumbuh kembangnya, dan penurunan nafsu makan. Yang kedua adalah cacing cambuk. Nah, cacing cambuk ini hidup di usus besar, penularannya sama seperti cacing gelang, yaitu melalui jalur fekal oral, tetapi infeksi berat dapat memicu diare kronis, anemia, dan prolaps rektum pada anak-anak. Dan yang ketiga adalah cacing tambang. Nah, larva cacing tambang dapat menembus kulit, biasanya melalui telapak kaki yang tidak terlindungi. Setelah masuk, cacing ini hidup di usus dan menghisap darah. Akibatnya, penderita dapat mengalami anemia, kelelahan, dan gangguan nutrisi. Dan yang terakhir, itu adalah cacing pita atau tania. Cacing pita biasanya berasal dari konsumsi daging, sapi, ataupun daging babi yang tidak dimasak dengan baik. Parasit ini dapat tumbuh panjang di usus dan dapat menyebabkan gangguan pencernaan, mual, penurunan berat badan, hingga anemia. Pada Taenia solium, larvanya bahkan bisa menyebar ke jaringan tubuh, menyebabkan komplikasi yang lebih serius terhadap tubuh manusia. Selanjutnya adalah etiologi dari infeksi cacing. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di definisi, juga ada jelaskan tentang etiologi. Infeksi cacingan muncul ketika manusia terpapar oleh telur ataupun larva cacing yang berasal dari lingkungan yang terkontaminasi. Sumber penularan utama adalah feses yang mengandung telur cacing yang kemudian mencemari tanah, air, makanan, ataupun permukaan benda yang sering kita gunakan sehari-hari. Kondisi sanitasi buruk, kurangnya kebersihan pribadi, dan perilaku tidak higienis menjadi faktor penting dalam memungkinkan telur cacing masuk ke dalam tubuh melalui mulut ataupun melalui kulit. Selanjutnya, beberapa cacing usus ditularkan melalui jalur fekal oral, misalnya saat seseorang mengkonsumsi makanan yang tidak dicuci bersih atau air yang tidak aman. Jenis tertentu seperti cacing tambang dapat menembus kulit secara langsung saat bersentuhan dengan tanah yang tercemar. Sementara itu, infeksi cacing pita biasanya terjadi akibat konsumsi daging yang tidak matang sempurna dan mengandung kista parasit. Faktor pendukung lainnya meliputi kepadatan penduduk tinggi, perilaku tidak menggunakan alas kaki, dan kurangnya akses air bersih. Serta keseluruhan faktor ini sangat berkontribusi terhadap tingginya resiko infeksi cacing di berbagai wilayah yang ada di dunia maupun di Indonesia. Selanjutnya, patofisiologi dari sistiserkosis atau Taenia solium atau yang biasa kita dengar dengan infeksi cacing pita. Pertama, sistiserkosis adalah penyakit yang disebabkan oleh larva Taenia solium. Mekanismenya ini berbeda dengan infeksi cacing pita pada usus. Infeksi cacing pita pada usus terjadi ketika seorang memakan daging babi yang kurang matang,
yang mengandung larva atau Cysticercus. Lalu larva ini menempel di usus halus menggunakan scolex-nya, lalu berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa ini bisa menghasilkan sekitar 1.000 proklotid yang keluar melalui anus bersama tinja. Setiap proklotid itu dapat mengandung kurang lebih 50.000 telur. Sementara itu, cysticercosis terjadi ketika seseorang menelan telur cacing T. solium yang biasanya berasal dari makanan yang terkontaminasi oleh tinja atau melalui autoinfeksi. Lalu telur menetas menjadi onkosfer, lalu menembus dinding usus, dan selanjutnya larva akan masuk ke aliran darah dan menyebar ke berbagai organ seperti otot, kulit, mata, dan terutama ke sistem saraf pusat. Lalu larva berkembang menjadi kista dalam waktu sekitar 8 minggu, dan pada jaringan tubuh lain, kista sering tidak menimbulkan gejala dan hanya tampak sebagai nodul kecil yang berada di bawah kulit. Namun, jika mengenai otak, kondisi ini dapat disebut neurocysticercosis yang merupakan komplikasi paling serius. Neurocysticercosis dapat menyebabkan hidrosefalus, stroke, dan kejang. Bahkan kejang ini dapat menjadi gejala pertama yang muncul pada neurocysticercosis. Lalu untuk diagnosisnya itu dapat dilakukan dengan melakukan CT scan atau MRI. Selanjutnya, patofisiologi dari Ascaris lumbricoides atau yang biasa kita sebut dengan cacing gelang. Infeksi Ascaris lumbricoides ini atau cacing gelang ini biasanya itu terjadi ketika tidak sengaja menelan telur infektif dari makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh tanah yang tercemar oleh tinja. Selanjutnya, di usus halus, telur ini akan menetas menjadi larva dan larvanya itu akan menembus dinding usus dan masuk ke vena porta. Lalu akan menuju hati, jantung, dan kemudian ke paru-paru. Lalu di paru-paru ini, larva akan masuk ke alveoli dan berada di fase migrasi paru selama sekitar 15 hari. Lalu setelah larva bergerak ke bronkus, trakea, dan laring, kemudian larva ini tertelan kembali dan kembali ke usus halus. Setelah di usus halus, larva akan tumbuh menjadi cacing dewasa dan dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu, cacing betinanya itu dapat bertelur sebanyak kurang lebih 200.000 per harinya. Lalu selama fase paru, larva dapat menyebabkan eosinofilik atau yang dikenal dengan sindrom Loeffler. Gejalanya itu seperti batuk, demam, sesak nafas, berdarah, dan eosinofilia hingga 20%. Lalu, pada fototoraks, tampak infiltrat yang biasanya menghilang dalam sekitar 3 minggu. Lalu di usus, cacing dewasa ini akan menyebabkan gejala ringan seperti mual, penurunan nafsu makan, diare, konstipasi. Namun pada kasus berat, jika cacingnya ini udah menumpuk, maka dapat memicu obstruksi usus. Nah, selanjutnya adalah patofisiologi cacing tambang atau Anikylostoma duodenale dan Necator americanus. Yang pertama adalah sumber dan bagaimana cara menginfeksi dari cacing tersebut. Nah, cacing ini menginfeksi tubuh itu melalui 2 jalur. Yang pertama menembus kulit, terutama pada bagian kaki. Nah, makanya disarankan ketika berpergian keluar itu selalu menggunakan alas kaki agar cacing tidak masuk melalui telapak kaki, seperti itu. Yang kedua adalah melalui oral ataupun tertelan. Nah, ini khusus untuk cacing jenis Anikylostoma duodenale. Makanya ketika kita ingin makan atau mengkonsumsi sesuatu disarankan mencuci tangan agar tangan higienis dan terhindar dari cacing ataupun parasit dari cacing tersebut. Yang kedua adalah perjalanan infeksi di dalam tubuh. Nah, yang pertama, larva itu masuk melalui kulit, lalu pergi ke pembuluh darah, ke jantung, paru-paru. Nah, di paru-paru masuk ke dalam alveoli, naik ke bronkus, ke trakea, lalu tertelan. Nah, cacing tiba di usus halus. Di usus halus, cacing akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, selanjutnya adalah manifestasi stadium larva. Yang pertama, growth itch di lokasi penetrasi. Itu rasa yang dirasakan ada eritema, papul, ataupun rasa gatal. Nah, untuk infeksi oral ataupun cacing Anikylostoma duodenale, penyakit Wakana yaitu adalah mual, muntah, iritasi, faring, batuk,
dan suara serak. Dan setelah itu migrasi ke paru menjadi penyakit pneumonia ringan. Selanjutnya yang keempat adalah manifestasi stadium dewasa. Cacing menempel pada mukosa usus halus dan menghisap darah kita sehingga kita kehilangan banyak darah. Nah, untuk jenis cacingnya adalah Necator americanus, itu biasanya menghisap darah sebanyak 0,005 sampai 0,1 cc per hari per satu ekor cacing. Dan yang kedua adalah cacing Ankylostoma duodenale, itu sebanyak 0,08 sampai 0,34 cc per hari per cacing yang darah yang diambil dari dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah dampak klinis utama. Nah, dari dampak klinis utamanya adalah anemia hipokrom mikroresister akibat kehilangan darah kronis. Yang kedua ada eosinofilia. Kemudian ada patofisiologi cacing cambuk dengan nama lain Trichuris trichiura. Yang pertama itu menginfeksi pada saat manusia itu menelan telur infektif. Kemudian telurnya nanti menetas di usus. Setelah itu cacing dewasa hidup di kolon atau di rektum di sekitaran pencernaan. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, infeksi ringan biasanya tanpa gejala. Namun kalau sudah berat, dia terutama pada anak, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, diantaranya prolapsus rekti, diare intermittent sampai ke disentri, serta kolitis kronis dan penurunan berat badan. Untuk mekanismenya sendiri, anterior cacing menancap ke mukosa dan menimbulkan trauma lokal, peradangan, perdarahan, dan kehilangan darah kronis yang kedepannya akan mengakibatkan anemia. Oke, selanjutnya kita masuk ke terapi obat pada infeksi cacing. Yang dimana infeksi cacing ini terdiri dari Ascariasis atau cacing gelang, kemudian ada Trichuriasis atau cacing cambuk, kemudian ada cacing tambang dengan nama Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Kemudian ada yang namanya Cysticercosis dan juga Neurocysticercosis, dan yang terakhir itu ada Toxocariasis. Baik, kita bahas satu-satu. Untuk Ascariasis, obat pilihan untuk Ascariasis itu ada albendazol dan juga mebendazol, yang dimana albendazol ini memiliki dosis untuk dewasa dan anak lebih dari 2 tahun itu adalah 400 mg per oralnya. Di sini WHO merekomendasikan dosis albendazol 200 mg untuk anak usia 12 bulan hingga 24 bulan. Selanjutnya itu ada mebendazol, yang dimana dosisnya itu ada dewasa dan anak lebih dari 2 tahun, itu 500 mg. Kemudian ada obat Pyrantel pamuat. Obat ini dapat digunakan juga untuk Ascariasis dengan dosis 10-11 mg per kilogram berat badan per oralnya dengan dosis maksimum itu 1 gram. Selanjutnya itu ada Trichuriasis atau cacing cambuk, yang dimana obat yang digunakan pada penyakit ini atau infeksi ini ada albendazol dan juga mebendazol. Dengan dosis albendazol yaitu 400 mg selama 3 hari dan juga mebendazol dengan dosis 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Kemudian ada cacing tambang dengan nama Ankylostoma duodenal dan juga Necator americanus. Pada pengobatan infeksi cacing ini, obat yang dapat digunakan yaitu albendazol dengan dosis tunggal 400 mg per oralnya. WHO merekomendasikan dosis 200 mg untuk anak usia 12-24 bulan. Kemudian ada mebendazol dengan dosis 2 kali 100 mg per harinya. Dan juga ada obat Pyrantel pamuat yang dapat digunakan juga pada infeksi ini yaitu dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 1 gram. Kemudian kita masuk ke infeksi Cysticercosis dan juga Neurocysticercosis, yang dimana pengobatan ini difokuskan pada Neurocysticercosis yang yaitu merupakan komplikasi dari Cysticercosis tersebut. Ada 4 utama pilihan pengobatan pada Neurocysticercosis ini, yaitu ada pembedahan,
ada kortikosteroid untuk terapi inflamasinya, kemudian ada terapi epilepsi untuk mengatasi kejang pada pasien, dan juga ada terapi antihelmintik, yaitu penggunaan albendazol yang direkomendasikan, baik itu dikombinasikan dengan praziquantel ataupun tidak menggunakan praziquantel. Tetapi pada infeksi sistiserkosis dan juga neurosistiserkosis ini perlu diperhatikan karena terapi antiparasit itu seringkali ditunda hingga gejala SSP atau sistem saraf pusat itu terobati. Karena jika digunakan akan memperburuk gejala dengan memicu respon inflamasinya. Kemudian pengobatan terapi antihelmintik juga dikontraindikasikan pada pasien sistiserkosis intraokular karena dapat menimbulkan risiko kebutaan. Dan juga pada pasien dengan neurosistiserkosis parenkim non-kalsifikasi, awalnya itu harus menerima terapi simptomatik dengan kortikosteroid terlebih dahulu dan juga antiepilepsi. Kemudian baru bisa dilanjutkan dengan terapi antihelmintik. Baik, kita masuk ke toksokariasis. Dengan terapi obat yaitu ada albendazol dan juga mebendazol yang direkomendasikan untuk pengobatan infeksi ini. Untuk dosisnya sendiri WHO merekomendasikan dosis 200 mg itu untuk anak minimal itu ada 12 bulan, dan juga mebendazol itu dengan dosis standar yaitu 2 kali 100 mg per harinya. Selanjutnya kita masuk ke terapi obat pada kondisi khusus, yang dimana kondisi khusus ini terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak-anak atau pediatri, kemudian ada geriatri atau pada usia lanjut, dan juga gangguan organ. Baik, kita bahas satu persatu. Dari ibu hamil, penggunaan obat albendazol dan juga mebendazol itu harus diperhatikan pada ibu hamil, yang dimana kita harus menghindari trimester pertama, tetapi albendazol dan juga mebendazol ini boleh digunakan pada trimester kedua dan ketiga jika manfaat yang ditimbulkan itu lebih besar daripada resiko. Kemudian untuk obat praziquantel itu aman dan dapat digunakan pada ibu hamil, dan juga pyrantelpamol juga umumnya aman untuk ibu hamil. Selanjutnya itu ada menyusui, yang dimana albendazol, mebendazol, praziquantel dan juga pyrantelpamol itu umumnya aman digunakan untuk ibu menyusui. Selanjutnya untuk anak-anak atau pediatri, pada pengobatan albendazol dan juga mebendazol perlu diperhatikan karena pengobatan ini dapat digunakan pada anak lebih dari atau sama dengan usia 1 tahun. Dan pada pengobatan praziquantel itu aman untuk anak-anak yang berusia lebih dari atau sama dengan 4 tahun, dan juga untuk pengobatan pyrantelpamol sendiri itu umumnya aman untuk anak-anak. Selanjutnya itu ada geriatri, yang dimana seluruh obat itu umumnya aman dengan memperhatikan mulai dari dosis yang terkecil. Dan untuk gangguan organ tersendiri itu perlu diperhatikan untuk obat albendazol, mebendazol dan juga praziquantel itu digunakan secara hati-hati dan hindari pada disfungsi hati berat karena akan menyebabkan gangguan pada hati. Kemudian untuk organ ginjal itu sendiri albendazol dan juga pyrantelpamol itu aman digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan organ pada organ ginjal. Kemudian ada gejala dan tanda infeksi dari infeksi cacing. Yang pertama cacing pita atau nama lainnya sistiserkosis yang biasanya tidak menimbulkan gejala utama dan biasanya bermanifestasi sebagai nodul seputan terutama di lengan, kaki, dan dada. Komplikasi sisterikokis yang paling serius adalah invasi ke sistem saraf pusat
yang dapat mengakibatkan neurocysticercosis. Nah, neurocysticercosis ini ialah lanjutan dari cysticercosis, umumnya menyebabkan hidrosefalus obstruktif, stroke, dan kejang, serta epilepsi. Selanjutnya ada toksokariasis atau cacing gelang. Dia biasanya asimptomatik. Di sini ada beberapa bagian, yaitu semisal larva migrasi visceral dapat menyebabkan hepatitis atau pneumonitis karena serangannya itu ke hati dan paru-paru. Kalau larva migrasinya ke okuler, dia menyerang ke penglihatan unilateral akibat peradangan granulomatosa pada mata. Dan yang ketiga itu ada leukositosis dan eosinofilia, biasanya terjadi pada sistemik. Kemudian ada cacing gelang Ascaris lumbricoides, biasanya menyebabkan pneumonia atau radang paru. Biasanya mengi, dyspnea, batuk kering, demam, dan pada infeksi berat dapat menyebabkan dahak disertai darah. Pneumonia yang disertai eosinofilia dan peningkatan IgE dapat, nama lainnya itu sindrom Leffler. Kemudian ada mual, nafsu makan berkurang, diare atau konstipasi, lesu, tidak bergairah, dan kurang konsentrasi. Kemudian dapat menyebabkan malabsorpsi vitamin A, kemudian intoleransi laktosa, dan mikronutrisi. Selanjutnya, cacing cambuk, Trichuris trichiura, dia gejalanya itu diare, dan ada gejala disentri atau kolitis kronis. Dapat menyebabkan berat badan turun dan trauma yang bisa menimbulkan peradangan dan perdarahan. Setelah itu ada cacing tambang, Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Itu dapat menyebabkan ground itch atau reaksi lokal eritematosa dengan papul yang disertai rasa gatal, gejala muntah, mual, iritasi faringeal, batuk, sakit leher, dan suara serak. Kemudian larva cacing di paru dapat menimbulkan pneumonitis dengan gejala yang lebih ringan dari pneumonitis ascaris, anemia hipokromikrocyter, dan eosinofilia. Kemudian untuk terapi non-obatnya, untuk cysticercosis itu operasi drainase SSP atau saraf pusat dan rehabilitasi. Neurocysticercosis yang lanjutan dari cysticercosis itu manajemen kejang dan fisioterapi. Toksokariasis itu bedah mata bila granuloma okular, berarti menandakan cacing sudah bermigrasi ke mata okular. Untuk ascaris itu dengan dukungan nutrisi dan fisioterapi paru. Trichuris itu sering minum air atau rehidrasi dan nutrisi untuk diare kronis. Untuk cacing tambang itu mengonsumsi nutrisi anti anemia dan biasakan pakai sendal pada saat keluar. Sekian dari kami, mohon maaf jikalau ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.